viral kembali beberapa ibu ada Ustaz Abdul Somad dan Habib Taufik dalam satu panggung ya, itu Habib Somad dengan mencari berkah dari Habib Taufik, dan nanti ada Habib muda ya, Habib Rehan, yang mana satu ulama 70 ulama lebih, intinya satu Habib lebih ini dari 70 ulama. Ini dia Habib Rehan yang muda itu ya, membahasakan. Coba sampai akhir ya. Jadi saya datang kemari untuk mengambil barokah majelis ilmu, mendapatkan sanad, mendapatkan ijazah, mendapatkan tersambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ausila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung hubungan dengan keluargaku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamih, meninggal tahun 256 Hijrah. Begitulah pentingnya ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i, masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyaikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya sudah melihat saya tidak lebih panjang dari Habib Muhammad bin Anis. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah. Jazakumullah khairul jaza. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Karena di daerah saya itu lagi marak HP palsu. Wah, ini ya. HP palsu. Nah, ada HP palsu, berarti ada Habib asli. Asli ya. Saya suka ngomongnya asli. Asli. Pakai usod. Pakai usod asli. Jadi Habib palsu pakai sin saja palsu ya. Ada Habib asli. Pakai usod. Pakai usod. Ini antara yang asli sama yang palsu. Nah, sekarang seperti nanya ini, Habibnya asli atau palsu? Mungkin pertanyaan itu muncul karena dua hal. Yang pertama, karena akhlaknya yang bersangkutan nggak benar. Karena ilmunya nggak cukup sehingga orang nggak percaya. Ini ragu-ragu. Ini Habib bener apa enggak? Bener apa enggak? Ya. Atau yang kedua, orangnya ilmunya bagus, ya ilmunya bagus, akhlaknya bagus, tetapi setelah dicek, dicek ini kok kelihatannya ayahnya ke atas nggak jelas nih, kakeknya ke atas nggak jelas. Nah, ini asli atau palsu? Kadang-kadang juga dari lihat fisiknya. Karena fisiknya. Kadang pula fisiknya hidung nggak mancung. Hidungnya nggak mancung, wajahnya ya biasa-biasa saja, nggak kelihatan seperti keturunan Nabi Muhammad SAW. Orang jadi ragu, ini asli atau palsu? Alhamdulillah, negara kita termasuk negara yang udah punya lembaga khusus di masyarakat, yaitu Rabithah Alawiyah punya Maktab Ad-Daimi. Maktab Ad-Daimi itu suatu lembaga di Indonesia yang mencatat nasab anak cucu Nabi Muhammad SAW di seluruh wilayah di tanah air, walaupun belum maksimal, tetapi sudah mencatat. Sehingga kalau ada orang yang ragu, ini Habib asli atau palsu, sebetulnya caranya mudah, tinggal nanya sama Habibnya, Habib, kalau antum ini asli, kami butuh bukti nasab. Ya, bukti nasab yang ada stempel Rabithah Alawiyah Maktab Ad-Daiminya ada stempel dari Maktab Ad-Daimi. Kami kalau itu bisa percaya antum Habib. Kalau enggak, ya kami belum bisa percaya. Kami belum bisa percaya. Kami tidak menafikan, tapi kami belum bisa percaya. Sampai Habib punya. Boleh masyarakat ngomong seperti itu. Itu haknya masyarakat untuk bertanya ya. Habib asli atau palsu. Sehingga kalau ada masyarakat nanya ke saya, Habib Novel asli atau palsu? Maka saya katakan, saya punya paspor Habib. Nah, saya punya paspor Habib. Ini dikeluarkan oleh Maktab Ad-Daimi ya.
dua kali mata ada ini. Rabithah Alawiyah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38. Sama dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad juga generasi yang ke-38. Di Maktab Daim ini jelas ada stempelnya ya, ada stempelnya jelas sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian ada urutan-urutan nasabnya. Nih, ada seperti ini. Ini nanti akan membuktikan tercatat sampai siapa. Ini yang paling mudah, Habib. Paling mudah nanya mana surat dari Maktab Ad-Daimi ya, sebagai lembaga yang paling resmi, lembaga yang paling sahih di Indonesia untuk nasab Bani Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia. Di masyarakat kalau mau yakin, kalau udah yang punya seperti ini, jangan ragu. Berarti insya Allah asli. Ya, karena masalah sudah nasabnya ya terverifikasi di Maktab Ad-Daimi. Nah, ini sebagai langkah awal yang paling mudah. Langkah berikutnya kalau mau tahu asli atau palsu, kita tanya kepada masyarakat sekitar. Ini Habib ini betul tidak anaknya Habib yang ada di kota itu? Betul tidak? Tanya. Karena Habib itu jelas nasabnya. Nasabnya jelas. Nah, ini yang jadi masalah kalau ada pendatang dari luar kota tinggal di suatu wilayah, entah di desa atau di kota, yang masyarakat sekitar juga nggak kenal, kemudian dia ngaku Habib. Maka menimbulkan keraguan di masyarakat itu wajar. Makanya saya sarankan kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad SAW dimanapun berada yang biar masyarakat tidak ragu, masyarakat tidak rancu, maka segera daftarkan nasab Anda ke Maktab Ad-Daimi. Rabithah Alawiyah. Minta ya nasab di situ. Insya Allah kalau udah begitu jadi jelas. Jelas. Ya. Datuk Bani Alawi itu di atasnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Beliau hijrah saudara-saudara dari Basrah yang ada di Irak menuju Hadramut yang ada di Yaman. Saudara-saudara, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir disebut muhajir artinya orang yang hijrah dari mana? Dari Basrah yang ada di Irak menuju Hadramut yang ada dia. Ayo jawab saudara-saudara. Muhajir artinya orang yang Ahmad bin Isa disebut muhajir, orang yang hijrah. Nah, ada hal yang menarik ingin saya sampaikan. Sekarang lagi rame saudara-saudara. Rame tentang apa? Tentang isu nasab keluarga habaib. Betul? Kurang kompak nih. Betul. Sebagian mereka lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab mengatakan Ahmad bin Isa tidak punya keturunan Ubaidillah atau Abdullah. Mereka mengatakan mana ada di dalam kitab-kitab tarikh atau ulama yang mengisbat daripada Al-Imam Ubaidillah bahwa beliau daripada anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Baik saudara, saya singkat untuk menyampaikan. Satu, Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir sebagaimana dikutip di dalam kitab Syamsul Zahirah, di dalam kitab Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein Al-Masyhur. Beliau bukan ulama kaleng-kaleng, bukan ulama bayaran, bukan ulama musiman, tetapi beliau telah diakui keilmuannya. Beliau ngarang kitab namanya Syamsul Zahirah, pencatatan nasab keluarga Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya beberapa anak, diantaranya Abdullah atau yang disebut Ubaidillah. Kenapa saya katakan itu ada di dalam kitab Syamsul Zahirah? Lihat di keterangannya, di situ dikatakan annahu kharaja asy-syekh as-sayyid asy-syarif Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad ibn Isa wa ma'ahu ibnuhu Ubaidullah atau Ubaidillah.
Jadi beliau keluar hijrah dari Basrah menuju Hadramut itu bersama putranya yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Baik, yang kedua, pernyataan salah satu tokoh nasab yang diakui keilmuannya, namanya Syekh Murtada Az-Zabidi, di dalam kitab yang berjudul Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Dalam kitab itu dinyatakan bahwa Al-Imam Ubaidillah, putra daripada Imam Ahmad bin Isa Al-Muha. Jadi ibu bapak harus paham dulu, saudara-saudara, supaya tidak termakan terprovokasi yang fitnah begitu. Ada nggak? Ada nggak? Ayo jawab, ada nggak? Yang ikut-ikutan membuli, kebenci Ba'alawi, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kurang kompak nampaknya di sini pendukungnya ini, saudara. Ada apa tidak? Yang fitnah habaib putus, tidak punya keturunan kepada Ubaidillah, ada apa tidak? Yang dikatakan Ubaidillah putus bukan anak Ahmad bin Isa, ada tidak? Ada tidak? Dalam kitab Syamsul Zahira, dalam kitab Syekh Murtada Az-Zabidi Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Baik, ini lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Baik, saya jelaskan saudara satu-satu, singkat-singkat saja, yang penting jelas. Yang nomor 3, ada satu kitab namanya Riyadul Jannah fil Adkaril Kitab was Sunnah, karangannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Bu, Pak, kita harus tahu nih, supaya kita tidak ikut-ikutan atau termakan dengan fitnah yang sudah merajalela. Dalam kitab itu Syekh Yusuf mengatakan, inna sadatana Ali Ba'alawi qad ajma'at ummatul Muhammadiyah fi sairil a'sar wal aqtar ala annahum min asahhi ahli nubuwati ahli baitin nubuwati nasaban. Sesungguhnya nasab Bani Alawi, kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, adalah nasab yang paling sahih daripada anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dan kita harus tahu, Bu, Pak, kita harus tahu. Apanya yang harus tahu? Syekh Murtada Az-Zabidi bukan ulama kalengkah, bukan ulama sembara, tapi beliau diakui beliau ahli nasab. Bahkan disebutkan kanan nasir tahiluna ilaih wa yukatibunahu litakriri nasab ansabihim wa tashihiha min masyriq wal maghrib. Orang-orang dari barat dan timur semuanya datang kepada Syekh Murtada Az-Zabidi bila mana mereka ingin mengoreksi nasabnya atau ingin menulis atau membukukan nasabnya. Jadi Syekh Murtada bukan orang sembarangan. Beliau punya kitab namanya Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Ala. Baik, saya singkat lagi. Kenapa para habaib yang ada khususnya di Indonesia ini, kalau mereka menginduk kepada Imam Ubaidillah disebut Bani Alawi? Ya, karena Imam Ubaidillah punya anak namanya Alwi, yang di kemudian hari anak cucu cicitnya yang berasal dari beliau disebut Bani Alawi, atau orang yang bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Habaib yang diributkan isu nasabnya telah diakui dan ditetapkan bahwa mereka bersambung kepada Al-Imam
Ubaidillah daripada anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Sampai sini jelas? Berarti Imam Ubaidillah itu betul ada apa tidak ada? Ada apa tidak ada? Ada apa tidak ada? Siapa yang menyatakan ulama ahlina? Ulama ahlina nasab. Siapa diantaranya? Syekh Murtada Az-Zabidi. Bu, kira-kira saya tanya semuanya yang kompak, kira-kira yang saya jelaskan paham atau paham? Paham atau paham? Jelas apa tak jelas? Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan termakan fitnah. Hati-hati. Kenapa saudara-saudara? Mereka ingin mengadu domba antara ulama dengan haba. Paham? Paham? Jadi saya wasiatkan saudara-saudara, jangan ikut-ikutan mereka, orang-orang yang berasal kebencian dan kedengkian kepada haba. Karenanya anak-anak muda, anak muda, jangan sampai Anda terprovokasi bahwa ulama dan habaib akan senantiasa bahu membahu untuk menyebarkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia Bapak Ibu, cuplikan dari video yang mana yang pertama tadi ada Ustadz Abdul Somad ya, silaturahmi ke pengajiannya Habib Taufik As-Sulaf, yang mana Ustadz Abdul Somad menginginkan keberkahan dari majelisnya Habib Taufik As-Sulaf. Dan tadi ada juga Habib Novel ya, mengaku cucu Nabi Muhammad SAW ya. Ya terserah itu gimana tanggapan bapak-bapak ibu ya. Ya yang intinya mau ngaku atau enggak, yang penting kalau akhlaknya baik ya ikuti ya teman-teman, bapak-bapak ibu. Dan tadi terakhir ada Habib muda ya, Habib Rehan ya, Masya Allah ya, masih muda, udah ceramahnya udah sangat menggelegar ya. Semoga sehat selalu ya. Seperti itu ya, menjelaskan tentang nasab Habib. Oke bapak-bapak ibu, itu video kali ini. Semoga ya kita hiburan ya gitu ya, maksudnya ambil yang baik, buang yang buruk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.